Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kemampuannya mempertahankan tekadnya selama lebih dari 700 tarikan napas sebagian besar disebabkan oleh ketenangan pikirannya. Dalam menghadapi apapun, ia mampu mempertahankan ketenangan dan sikap tenang, setidaknya tidak menjadi marah dengan perkataan orang lain, yang merupakan tanda tekad yang kuat. Tentu saja dia akan tetap mengingat tindakan orang-orang tersebut. Balas dendam tidak mungkin dilakukan, tetapi berteman jelas mustahil. Memikirkan hal ini, Yang Chen mulai mempertimbangkan tugasnya sendiri. Ia percaya diri dalam menyelesaikan sebagian besar tugas hadiah, dengan niat dao hidup dan mati serta niat dao ruang waktu, ia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Akan tetapi, poin imbalan untuk tugas berhadiah ini terlalu rendah, sehingga menyulitkan Yang Chen untuk memenuhi persyaratannya. Hal ini membuat Yang Chen fokus pada tugas pengumuman yang lebih sulit. Tugas pengumuman di lantai 2 tentu saja lebih sulit daripada tugas pengumuman di lantai 1, itulah sebabnya sebagian besarnya diselesaikan oleh sebuah tim. Seperti tim Gurenji. Sekarang Yang Chen fokus pada tugas pengumuman, dia pasti tampak tidak pada tempatnya di mata orang lain. Yang Chen tidak peduli dengan pendapat orang lain, dia hanya mengikuti penilaiannya sendiri. Dan tentu saja, tugas-tugas pengumuman ini memang memenuhi persyaratannya, imbalan poinnya tidak menjadi masalah, dan meskipun tingkat kesulitannya lebih tinggi dan waktu yang dihabiskan lebih lama, itu bukanlah tugas yang mustahil baginya. Buru kumbang di gurun Green Hill dan selamatkan anggota keluarga Hu yang terjebak. Bahaya gurun sangat tinggi, dan kumbang-kumbang di gurun telah menggali jauh ke dalam tanah, sehingga sulit bagi jiwa untuk mendeteksi mereka meskipun mereka memiliki kemampuan berkelompok yang kuat. Begitu mereka muncul, seringkali ada puluhan kumbang, masing-masing dengan tingkat kekuatan tahap nirvana, sehingga sulit untuk melarikan diri setelah dikepung. Berhati-hatilah saat menjalankan tugas ini. Hadiah tugas, 80.000 poin. Anggota keluarga Hu harus diselamatkan, jika tidak, tugasnya batal. Yang Chen melihat satu tugas pengumuman, dan kemudian segera melihat tugas kedua. Pergilah ke Laut Roh Primordial untuk mengumpulkan roh Dao Laut. Meskipun binatang buas terkuat di Laut Roh Primordial yang luas ini baru berada di tahap agung, roh Dao Laut sangat sulit ditemukan. Menyelesaikan tugas ini akan memberi hadiah 150.000 poin. Dan juga, Yang Chen melihat beberapa tugas secara berurutan. Pada akhirnya, dia membuat pilihan. Seseorang telah mengambil tugas pengumuman. Cepat, lihat, ini tim Gurenji. Tim Gurenji akhirnya akan menerima tugas pengumuman. Gurenji benar-benar ganas, dia berani mengambil tugas itu, konon beberapa tim telah mencoba sebelumnya tetapi kembali dengan kegagalan. Itu sungguh menakjubkan. Tepat ketika semua orang tengah memikirkan hal ini, tiba-tiba, Yang Chen juga mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan mengambil tugas pengumuman lain di tempat, yang langsung membuat suasana menjadi hidup dan mendidih. Benarkah orang ini juga menerima tugas pengumuman? Dan dia mengerjakannya sendiri. Hahaha, aku tidak salah, kan? Anak ini benar-benar tidak tahu batasannya sendiri, apa dia pikir tugas pengumuman itu mudah? Hehe, banyak orang di dunia ini yang tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri, apa mereka benar-benar berpikir tugas pengumuman semudah yang terlihat di permukaan? Gurenji awalnya tenggelam dalam momen keterkejutan dari orang lain saat ia mengambil tugas pengumuman. Baginya, ini adalah hal yang sangat memuaskan. Namun, tak disangka, hanya dalam beberapa tarikan napas, tugas pengumuman lain diambil, yang membayangi sorotannya. Dia pikir itu tim lain, tetapi dia tidak menyangka itu Yang Chen. Melihat Yang Chen berbuat seperti itu, dia mencibir, berpikir kalau itu orang lain, dia tidak akan berpikir seperti itu, tapi sekarang, dia hanya berasumsi bahwa Yang Chen melakukannya untuk membalas penghinaan mereka sebelumnya. Pilihan yang kekanak-kanakan, mengambil tugas pengumuman hanya untuk membalas dendam karena kita meremehkannya tadi. Hahaha, dia benar-benar cari mati, sepertinya sebagai pendatang baru, dia tidak tahu berapa harga yang harus dibayarnya karena mengambil tugas pengumuman secara sembrono, kata Gurenji sinis. Benar saja, tepat saat kata-katanya jatuh, seorang tetua penjaga menara berdiri, melihat tindakan Yang Chen, dia berbicara dengan suara yang dalam, anak muda, apakah kamu benar-benar akan mengambil tugas ini? Banyak orang melihat penatua penjaga menara melangkah maju, dan bersorak gembira, berpikir, apa yang Anda harapkan dari menerima tugas pengumuman seperti itu secara membabi buta? Kamu pasti merasa dirimu begitu penting. Sekarang lihat, bahkan penatua penjaga menara telah berdiri, mari kita lihat bagaimana kamu menyelamatkan muka. Semua orang berpikir demikian, berasumsi bahwa Yang Chen pada akhirnya akan memilih untuk menyerah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Chen langsung berkata, ya, saya ingin menerima tugas ini. Meskipun tetua penjaga menara menganggap hal itu tidak masuk akal, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, berpikir bahwa Yang Chen hanya mencari kematian. Yang Chen tidak peduli bagaimana orang lain berpikir, setelah menerima tugas itu, dia langsung pergi.
Adegan ini membuat Gu Renji dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mengira Yang Chen hanya bertingkah seperti badut. Hanya Zhang Jiangkun yang memasang ekspresi khawatir di wajahnya, tidak tahu mengapa Yang Chen bersikeras begitu keras kepala dan memilih menyelesaikan tugas pengumuman sendirian. Ia mendesah dalam hati, tetapi ia tidak tahu bagaimana membujuk Yang Chen. Lagi pula, tugas itu sudah diterima, dan sudah terlambat untuk mundur sekarang. Tidak seorang pun tahu bahwa Yang Chen berani mengambil tugas ini karena dia memiliki kepercayaan diri dan alasannya sendiri. Tugas ini adalah pergi ke Gurun Green Hill untuk menyelamatkan orang-orang. Bagi yang lain, pergi jauh ke dalam gurun ini akan membuatnya mudah dikelilingi oleh serangga dan binatang buas, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tugas pengumuman dengan jelas menyatakan bahwa banyak individu kuat telah mengalami kecelakaan, termasuk anggota berpengalaman yang telah melewati lapisan ke-8 laut ujian. Bahkan ada kasus di mana seluruh tim musnah. Tentu saja, ini bukan tim Pavilion 7 Pedang, melainkan anggota dari wilayah suci lain. Anggota dari domain suci lainnya juga dapat mengambil tugas ini, tetapi prioritas mereka lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang dari domain suci. Jika berbicara soal kekuatan saja, Yang Chen harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini memang kurang, karena belum pulih ke puncaknya. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain, sesuatu yang unik, niat dao ruang waktu. Niat dao ini memungkinkannya melintasi gurun Green Hill dengan bebas, dan dia tidak khawatir dikelilingi oleh kawanan kumbang, tidak peduli berapapun jumlahnya. Justru karena itulah dia tidak ragu mengambil tugas pengumuman. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, di matanya, ketika dia menyelesaikan tugas, semua orang akan menilainya kembali. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Yang Chen mulai bersiap. Lagi pula, ini adalah tugas dengan lebih dari 80.000 poin, yang dapat memberinya sejumlah besar dana sekaligus, jadi dia harus mengerjakannya dengan serius. Maka, pada hari ketiga persiapan di kediamannya, Yang Chen merasakan bahwa tim Gu Renji telah berangkat. Pada hari kelima, Yang Chen juga telah melakukan hampir semua persiapan dan mulai menuju ke Gurun Green Hill. Yang Chen bergerak diam-diam dan tidak mencolok, tanpa memberitahukan rencananya kepada siapapun. Banyak orang sudah benar-benar melupakannya. Setelah mengambil tugas pengumuman ini, ia mendapat peta yang secara khusus menunjukkan jalan menuju Gurun Green Hill. Wilayah tempat domain suci berada disebut distrik suci, dan wilayah sekitarnya sejauh jutaan mil berada di bawah yurisdiksi domain suci, yang disebut distrik suci, Raja Jejak. Raja Jejak pernah menjadi orang paling berkuasa di domain suci. Yang Chen tidak tahu banyak tentang yang maha kuasa di luar alam tanpa batas. Namun, menurut penilaiannya, melampaui alam tanpa batas tampaknya memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja. Namun, terdapat perbedaan kekuatan di antara para raja. Misalnya, saat ini terdapat dua tugas tingkat raja di wilayah suci, yaitu Raja Sembilan Matahari dan Raja Zacheng. Namun kedua tokoh setingkat raja ini jelas satu tingkat lebih rendah dari Raja Mulia dan Raja Roh yang legendaris. Begini, Raja Mulia dan Raja Roh bersaing memperebutkan posisi orang nomor satu di alam selatan. Sebagai perbandingan, mereka benar-benar berdiri di puncak piramida. Pasti ada perbedaan antara Raja Sembilan Matahari dan Raja Zacheng, jika tidak, tidak akan ada pembicaraan tentang kemunduran domain suci. Yang Chen semakin berhasrat untuk berada di luar alam tanpa batas. Lagi pula, pada titik ini, alam tanpa batas masih merupakan wilayah yang tidak dikenal dan misterius baginya. Menurut pendapatnya, Raja Jejak harus berada pada tingkat yang sama dengan Raja Roh dan Raja yang Mulia. Tampaknya jika seseorang mencapai tingkat ini, dia berhak membuka distrik suci dan membiarkan generasi mendatang menikmati perlakuan serupa. Menurut pengetahuan Yang Chen, distrik suci tampaknya memiliki beberapa efek khusus, yang tidak dapat dibandingkan dengan area kecil atau besar manapun, dan inilah bagian unik dari distrik suci. Akan tetapi, ia tidak dapat mengatakan dengan pasti di mana letak perbedaannya. Berpikir demikian, Yang Chen juga teringat pada masalah Ice and Fire Sky Phoenix. Sejak Phoenix Langit Es dan Api ini memasuki tubuhnya, ia menghilang tanpa jejak, dan ia tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Hal ini membuatnya mulai curiga bahwa Phoenix Langit Es dan Api ini telah menipunya. Yang Chen menjadi semakin curiga bahwa dia mungkin telah ditipu. Tapi marah sekarang sia-sia. Sekalipun tahu telah ditipu, ia tak bisa berbuat apa-apa. Yang Chen hanya bisa mengesampingkan masalah ini, tertawa getir, dan menuju Gurun Green Hill sesuai peta. Ketika tiba di dekat Gurun Green Hill, Yang Chen bertemu banyak tim di luar gurun. Dia tidak terburu-buru memasuki Gurun Green Hill, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan beberapa informasi. Baik di dalam maupun di luar domain suci, situasinya sama saja. Jika seseorang tidak menunjukkan sebagian kekuatannya, mereka akan diabaikan oleh orang lain. Yang Chen agak tidak berdaya dalam situasi ini. Namun, setelah melepaskan ki-nya, lebih banyak orang bersedia berbicara dengannya ketika ia bertanya. Sepertinya kau baru di Gurun Green Hill, saudaraku. Gurun ini sangat kacau, terbagi menjadi area dalam dan area pinggiran. Seseorang dari salah satu tim menjelaskan kepada Yang Chen.
Apa perbedaan antara wilayah dalam dan wilayah pinggiran? Tanya Yang Chen. Bedanya jauh banget. Untuk periphery, seluruh gurun sebenarnya punya peta. Kalau mau beli, kamu bisa beli dengan sedikit uang di stasiun relay di Gurun Green Hill. Dengan peta dan tim, kamu bisa menghadapi Beetle Fierce Beast yang berkeliaran di periphery Gurun Green Hill, kecuali kalau kamu bertemu sekelompok besar Beetle, yang kalau begitu, kamu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ada cukup banyak emas pasir di Gurun Green Hill. Emas pasir ini unik di Gurun Green Hill. Emas ini bisa digunakan untuk mengembangkan niat dao emas dan juga bisa digunakan untuk alkimia. Benda-benda ini sangat berharga sehingga layak untuk mengambil risiko saat mengumpulkannya, meskipun itu berarti menghadapi beberapa bahaya. Anggota timnya dari periode pencerahan dan nirwana turut memberikan penjelasan mereka. Ketika mereka menatap Yang Chen, mata mereka dipenuhi keinginan dan niat mereka lebih dari jelas. Yang Chen tahu niat mereka, tetapi dia masih memiliki banyak keraguan di hatinya, bagaimana dengan area dalam? Area dalam jauh lebih berbahaya. Tidak ada peta untuk area dalam, dan jika kau masuk ke sana, kau mungkin tidak akan bisa menemukan jalan kembali bahkan jika kau bertemu badai pasir Gurun Green Hill. Dan saat itulah kau beruntung. Jika kau kurang beruntung dan bertemu kawanan Beetle Fierce Beast, kau mungkin akan tercabik-cabik. Meskipun area dalam konon memiliki banyak emas pasir, dan banyak orang telah mencoba masuk selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah berhasil kembali hidup-hidup, kata seorang anggota tim. Mendengar ini, Yang Chen merasa sakit kepala. Tugas pengumuman ini tidak benar-benar memberikan informasi terperinci, jadi dia tidak tahu bahwa Gurun Green Hill terbagi menjadi area dalam dan area pinggiran. Dia bahkan tidak tahu apakah anggota keluarga Hu berada di area dalam atau area pinggiran. Kalau mereka ada di periphery, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka ada di inner area dan mati di sana, siapa yang bisa dia temukan untuk menyelesaikan tugasnya? Yang Chen menepuk dahinya, menyadari bahwa tugas pengumuman ini sungguh tidak mudah untuk diselesaikan. Saudaraku, kami melihat kekuatanmu luar biasa. Jika kau ingin pergi ke periphery untuk menjelajah dan mengumpulkan pasir emas, kau bisa bekerja sama dengan kami. Di tim kami, ada 3 ahli tahap nirvana yang memimpin dan banyak saudara tahap pencerahan yang siap membantu. Ketika kami menemukan pasir emas, kami akan membaginya secara merata. Bagaimana? Beberapa anggota tahap nirvana dalam tim mengundangnya satu per satu. Yang Chen mengamati ki mereka sebentar, dan bukan berarti dia meremehkan mereka. Ketiga individu tahap nirvana ini diperkirakan berada pada tahap prasasti niat Dao 2000, dan bergabung dengan mereka tidak masuk akal baginya. Selain itu, karena dia mungkin harus pergi ke area dalam, bergabung dengan tim mereka menjadi semakin mustahil. Terima kasih atas niat baik kalian. Aku sudah terbiasa sendiri dan sudah memutuskan untuk pergi ke Gurun Green Hill sendirian, kata Yang Chen. Hal ini membuat ekspresi orang lain menjadi lebih aneh, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tidak heran mereka memiliki ekspresi seperti itu, mereka pikir Yang Chen gila. Lagi pula, mereka yang berani pergi ke Gurun Green Hill sendirian, mungkin hanya Yang Chen. Bahkan jika itu hanya periphery, tak seorang pun berani melakukan itu. Pergi ke Gurun Green Hill sendirian itu seperti mencari kematian. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan juga tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Ia membungkukkan tangannya dengan sopan sebagai tanda terima kasih, lalu meninggalkan tempat kejadian. Yang Chen sudah merencanakannya sendiri. Dia jelas perlu mendapatkan peta terlebih dahulu. Ada beberapa posko di depan Gurun Green Hill, khususnya untuk menyediakan tempat istirahat dan layanan bagi mereka yang akan menuju Gurun Green Hill. Yang Chen masuk ke dalam untuk melihat-lihat dan berhasil mendapatkan peta periphery hanya dengan menghabiskan beberapa batu ilahi. Sedangkan untuk peta wilayah dalam, tidak tersedia, sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya. Saat hendak memasuki Gurun Green Hill, Yang Chen sudah menarik kinya, sehingga jumlah orang yang mengundangnya pun berkurang. Akhirnya, ia melangkah lebih dalam ke Gurun Green Hill selangkah demi selangkah. Saat memasuki gurun, Yang Chen tidak melihat apapun selain badai pasir dan pasir kuning di mana-mana, sehingga mustahil untuk melihat ujung gurun. Yang Chen membuka peta, mengikuti gurun, dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam gurun, ia bertemu beberapa tim kecil. Namun, karena mereka asing satu sama lain, interaksi mereka pun terbatas. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan kegiatan masing-masing, tanpa mempedulikan yang lain. Yang Chen, di sisi lain, menyebarkan jiwanya dan pergi sepanjang jalan untuk mencari anggota keluarga Hu yang disebutkan dalam tugas. Setelah mencari-cari selama beberapa waktu, Yang Chen semakin yakin bahwa idenya benar. Orang-orang keluarga Hu ini mungkin benar-benar menghadapi masalah di area dalam. Karena di periphery, tim-tim kecil akan mencari pasir dan emas dari waktu ke waktu. Selain itu, jiwa mereka tidak terkekang, jadi meskipun anggota keluarga Hu mengalami kesulitan, seharusnya tetap ada kabar. Selain itu, di tempat seperti itu, mungkin saja beberapa orang mengalami masalah, tetapi kemungkinan seluruh tim musnah sangat kecil. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa getir. Tugas ini memang tidak mudah untuk diselesaikan.
Dia harus memasuki tempat yang tidak bisa kembali untuk menyelamatkan seseorang dari keluarga Hu. Terlebih lagi, tidak ada peta, dan area dalam tampak sangat mengerikan. Sambil meratap, Yang Chen tak sempat mengeluh. Lagi pula, sebagian besar tugas yang diumumkan diselesaikan oleh para jenius elit Paviliun 7 Pedang, dan mereka baru berani melakukannya setelah membentuk tim bersama. Karena dia sudah mengemban tugas itu, mau tidak mau dia akan menghadapi kesulitan. Namun, sebelum memasuki area dalam, dia tidak terburu-buru. Pertama, ia akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang periphery, dan tidak akan terlambat untuk masuk lebih dalam ke inner area setelah ia memiliki pemahaman umum tentang seluruh Green Hill Desert. Setelah menghabiskan beberapa waktu berkelana di periphery, Yang Chen tiba-tiba jatuh dan mendarat di tanah, jiwanya merasakan sesuatu. Ini, Yang Chen menggali pasir gurun yang tebal dan menemukan titik inti berkilau yang memancarkan cahaya kristal. Sekilas, itu bukan pasir biasa. Pasirnya tidak terlalu besar, tetapi seperti emas. Yang Chen hampir yakin tanpa berpikir bahwa inilah yang disebut pasir emas yang disebutkan orang lain. Jadi ini pasir emas, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Dia memegangnya di tangannya dan merasakan kekuatan di dalamnya. Menarik, itu benar-benar dapat beresonansi dengan niat Dao emas. Tidak heran orang lain mengatakan bahwa emas pasir memiliki efek yang bermanfaat pada niat Dao emas. Sepertinya benar, jika dimurnikan, mungkin memang ada efeknya. Yang Chen tersenyum. Dia menggali lebih banyak pasir dan menemukan banyak pasir emas di dalamnya. Sepertinya ada banyak pasir emas di daerah ini, aku harus mencari lebih banyak lagi, pikir Yang Chen dalam hati. Dia hendak bertindak. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara samar. Hal ini membuat Yang Chen mengangkat alisnya, lalu melompat cepat ke udara. Kemudian, ia melihat binatang buas raksasa seperti kumbang muncul dari tanah, mata merah darah mereka menatap tajam ke arah Yang Chen, gigi mereka yang ganas, menyebabkan ketakutan samar pada orang-orang. Saya hampir tidak melihat kumbang di sepanjang jalan, tetapi saya kebetulan bertemu mereka di sini. Sepertinya kemungkinan bertemu kumbang di tempat-tempat dengan pasir emas jauh lebih tinggi, Yang Chen menilai. Dia menghitungnya. 5 kumbang. Menurut informasi dari dunia luar, jika bertemu lebih dari 3 kumbang, tim kecil harus mundur. Sekarang aku harus menghadapi 5 sekaligus. Yang Chen mendecak lidahnya 2 kali. Ayo kita coba dulu. Dia bukanlah tipe orang yang suka menarik diri. Sejak kumbang ini datang, dia benar-benar ingin mencoba dan melihat kekuatan ajaib apa yang dimiliki kumbang ini. Di lautan ujian, dia tidak berani menggunakan niat dao kehidupan dan kematian serta niat dao ruang waktu secara berlebihan, tetapi di luar sana berbeda. Kini setelah kelima kumbang itu menyerang Yang Chen dengan ganas, dia terlebih dahulu menggunakan teknik tombaknya. 90 kupu-kupu emas. Pertama, dia menggunakan jurus pembunuh yang eksplosif. Dengan satu tembakan jatuh pada lapisan pelindung kumbang tebal, situasi menjadi buntu. Cangkang yang keras sekali, bukalah. Yang Chen merasakan pertahanan kumbang yang mengerikan. Tembakan ini gagal menghancurkan cangkang kumbang dengan segera. Namun, Yang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika satu tembakan tidak berhasil, pasukan susulan akan melonjak dan meledak dengan dahsyat. Dengan suara keras, kumbang ganas itu dihancurkan di tempat oleh Yang Chen. Melihat Yang Chen melakukan ini, ia tersenyum, 5 kumbang, kalahkan satu dulu, kekuatan mereka memang dalam batas kemampuanku. Kalau begitu, mari kita coba trikotomi petir yang baru kita pelajari. Transformasi pertama, bentuk serangan. Saat pembicaraan itu berakhir, tubuh Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan guntur dan kilat, terjalin dengan sejumlah besar prasasti niat dao, dan di saat yang sama, Yang Chen menunjuk. Dalam sekejap, prasasti dao inten berubah menjadi pedang petir raksasa yang dengan kecepatan tinggi menembus kumbang itu. Cangkang besar kumbang itu tidak langsung hancur, tetapi arus listrik mengalir ke dalam tubuh kumbang, dan seperti senjata, arus itu menyebar dengan cepat. Kumbang ganas lainnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat ini, Yang Chen merasa gembira, trikotomi petir memang dahsyat. Aku baru saja mulai berlatih, dan efeknya sudah lebih baik daripada 90 kupu-kupu emas dari teknik tombak dewa kuno. Gerakan lain, gigitan ular petir. Yang Chen meraihnya dengan tangannya, dan petir itu, seperti ular raksasa, mencabik dan menggigit, menyerang kumbang lainnya. Setelah kebuntuan sesaat, kumbang itu juga meledak dengan keras, langsung dihancurkan oleh gerakan gigitan ular guntur milik Yang Chen. 2 kumbang yang tersisa menyerang Yang Chen lagi, tetapi baginya, kumbang-kumbang ini tidak lagi menjadi ancaman dan telah menjadi mainan baginya untuk berlatih trikotomi guntur yang baru diperolehnya. Yang Chen mulai mempraktikkan trikotomi guntur pada kedua kumbang ini, dengan maksud untuk mengeksplorasi tekniknya terlebih dahulu. Memang, melakukan hal itu memiliki banyak manfaat. Setelah berkeliling beberapa saat, Yang Chen semakin menguasai trikotomi petir, pada dasarnya menguasai bentuk pertahanan, bentuk pelarian, dan bentuk serangan dari teknik tersebut. Akhirnya, dengan 3 gerakan terakhir, Yang Chen memusnahkan kedua kumbang itu di tempat. Setelah membunuh kedua kumbang itu, Yang Chen mulai mencari di area tersebut.
Jika orang lain melihat Yang Chen mengalahkan 5 kumbang dengan kekuatannya sendiri, mereka tidak akan tahu kejutan seperti apa yang akan mereka alami. Lagi pula, mereka yang bisa mengalahkan 5 kumbang dengan kekuatannya sendiri sangat langka. Yang Chen mencari di area itu dan segera menjadi sangat gembira. Menurutnya, ada manfaat yang menyertai bahayanya. Meskipun ada 5 kumbang yang menjaga area ini, yang merupakan zona bahaya mutlak bagi tim lain, area ini juga memiliki banyak emas pasir. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sekitar 30 jin, sekitar 15 kilogram pasir emas. Menurut informasi yang ia terima sebelumnya, ini adalah harta yang sangat besar. Dengan gembira, Yang Chen pergi membawa pasir emas. Akan tetapi, kendati gembira, Yang Chen tetap bersikap sangat tenang, karena ia tahu betul bahwa jika bukan karena dia, orang lain yang pertama kali melihat pasir emas itu mungkin akan tergoda olehnya, lalu tiba-tiba disergap oleh kumbang dan terbunuh atau terluka. Gurun ini memang penuh bahaya. Kekuatan kumbang buas sangat bervariasi. Setelah pertarungan, kumbang terlemah memiliki kekuatan tempur sekitar 3.000 prasasti Dao Inten, sementara kumbang terkuat memiliki sekitar 4.000. Ini baru periphery. Kalau dia masuk ke inner area, dia mungkin akan bertemu kumbang yang lebih kuat lagi. Yang Chen tidak berniat memasuki area dalam untuk saat ini. Meskipun emas pasir di area dalam tidak diragukan lagi lebih melimpah dan bermanfaat bagi niat Dao emasnya, bahaya mutlak yang menyertainya juga tidak dapat disangkal. Yang Chen berpikir bahwa setelah mengumpulkan cukup pasir emas di periphery, tidak akan terlambat untuk memasuki inner area. Namun, ia kecewa karena ia telah melebih-lebihkan jumlah emas pasir di periphery. Awalnya, setelah mendapatkan beberapa emas pasir, ia mengira masih banyak lagi di periphery. Setelah mencari lebih lama, Yang Chen menyadari bahwa tidak banyak pasir emas di perifer, dan hanya keberuntungannya saja yang menemukannya. Setelah itu, menemukan lebih banyak lagi menjadi sulit. Bahkan ketika ia memperoleh beberapa keuntungan, jumlahnya hanya sekitar 1 atau 2 pon, yang jauh dari cukup. Setelah memikirkannya matang-matang, Yang Chen tidak punya pilihan selain menyerah dan bersiap memasuki area dalam. Menurut peta, seseorang harus melewati pegunungan bernama Gunung Emas Ungu untuk memasuki area dalam dari perifer. Pegunungan ini terletak tepat di tengah gurun Green Hill, dan cukup unik. Yang Chen mengikuti jalan itu dan tiba di Pegunungan Emas Ungu. Pegunungan Zijin bagaikan naga yang berbaring di tengah gurun Green Hill. Tidak sulit untuk dilintasi, dan bagi Yang Chen, itu cukup mudah. Pegunungan Emas Ungu ini memang cukup aneh. Saat berada di atas Pegunungan Emas Ungu, Yang Chen merasakan keanehannya dan menjadi penasaran, berpikir untuk menyelidikinya lebih dekat. Namun, setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk mengutamakan urusannya sendiri dan segera menyeberangi Pegunungan Purple Gold untuk memasuki area dalam gurun Green Hill. Begitu tiba di area dalam, apa yang dilihat Yang Chen adalah dunia pasir kuning. Badai pasir di langit begitu dahsyat sehingga sulit bagi jiwa-jiwa suci sekalipun untuk menembusnya. Selain itu, terdengar gerakan-gerakan samar di tanah, seolah-olah banyak kumbang raksasa sedang bergerak. Artinya, bahaya dapat mengancam kapan saja. Tepat saat Yang Chen tengah memikirkan hal ini, seekor kumbang raksasa muncul dari dalam tanah. Kemudian, dengan suara gemuruh, kumbang raksasa itu menyerbu ke arah Yang Chen dan mencoba menggigitnya. Yang Chen segera menggunakan Dao Inten ruang waktu dan melesat cepat ke lokasi yang jauh. Namun ada lebih dari 1 kumbang raksasa. Satu demi satu, total lebih dari 10 kumbang raksasa muncul di tempat kejadian, menyebabkan kulit kepala Yang Chen geli ketakutan. Banyak sekali. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Daerah dalam memang berbahaya, dan begitu dia melewati Pegunungan Emas Ungu, Yang Chen dikepung oleh kumbang. Dengan lebih dari selusin kumbang menyerang bersama, Yang Chen mendengus dingin. Wajar jika yang lain melarikan diri, tetapi Yang Chen memutuskan untuk menguji kekuatan kumbang ini. Trichotomi menggelegar, transformasi pertama, bentuk serangan. Saat guntur dan kilat berkelebat di sekelilingnya, niat Dao petir dan petir Yang Chen menguat dan menyapu, menyasar seekor kumbang dan menyerangnya dengan suara berderak. Namun, kumbang ini jelas bukan kumbang biasa. Setelah disambar petir Yang Chen, tubuhnya bergetar sesaat di tempat. Meskipun melemah dan gemetar, ia tidak mati. Kekuatan kumbang ini memang jauh lebih kuat daripada kumbang di periphery, dan pasti memiliki setidaknya 5.000 prasasti Dao Inten. Jika satu serangan tidak membunuhnya, mari kita coba serangan berikutnya. Yang Chen menunjuk dengan jarinya, dan sambaran petir lain menyelimuti kumbang itu. Tubuh kumbang itu mengeluarkan percikan api dan jatuh ke genangan darah. Setelah membunuh 1 kumbang, Yang Chen tidak mengganggu kumbang lainnya. Binatang buas ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Chen membuat penilaian kasar. Binatang buas ini mungkin memiliki kekuatan tempur sekitar 5.000 prasasti Dao Inten. Terlebih lagi, mereka jauh lebih kuat daripada binatang buas di lautan ujian, karena mereka adalah binatang buas berdarah daging asli. Yang terpenting, ada kumbang yang lebih kuat di antara mereka.
Dia baru saja membunuh satu kumbang dengan 5.000 prasasti Dao Inten, tetapi mungkin ada yang memiliki 6.000 atau 7.000 prasasti Dao Inten, atau bahkan lebih. Meskipun Yang Chen tidak takut, menghadapi kumbang-kumbang ini masih membutuhkan banyak waktu. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menyerah dan melesat pergi menggunakan niat Dao ruang waktunya. Aku baru saja memasuki area dalam dan sudah bertemu dengan makhluk kumbang yang begitu kuat. Apa yang akan terjadi jika aku masuk lebih dalam? Pikir Yang Chen dalam hati. Memang, area dalam penuh bahaya, dan bahkan dengan niat Dao ruang waktunya, dia harus lebih berhati-hati. Tentu saja, kekuatan Dao Inten ruang waktu miliknya mutlak terhadap binatang buas yang tidak tahu cara mencegatnya. Begitu dia menggunakannya, dia melarikan diri dari tempat kejadian dan muncul di lokasi lain. Ketika Yang Chen tiba di tempat ini, ia ingin mengamati situasi di sekitarnya, tetapi jiwa ilahinya tidak berguna. Ini mengingatkannya pada murid ilahi Lingqi. Begitu murid ilahi Lingqi diaktifkan, Yang Chen segera menyelidiki keadaan di sekitarnya. Tak diragukan lagi, meskipun murid ilahi Lingqi bukanlah teknik Dao, efeknya tak tertandingi. Kini, dengan jiwa ilahinya yang terbatas, murid ilahi Lingqi menghasilkan keajaiban. Dengan murid ilahi Lingqi, Yang Chen dapat melihat sejumlah besar kumbang bergerak di bawah tanah. Setelah mengamati lebih dekat, ia juga dapat melihat bahwa ada beberapa kumbang raksasa bersembunyi di pasir kuning yang bergelombang. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa area dalam benar-benar tempat yang berbahaya. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya tentang keberadaan anggota keluarga Hu dan apakah mereka masih hidup. Awalnya dia berencana untuk segera mencari anggota keluarga Hu, tetapi tiba-tiba murid ilahi Lingqi menemukan sesuatu yang lain. Itu dia. Yang Chen melihat wajah yang dikenalnya. Wajah yang dikenalnya itu tak lain adalah Feather Plume, yang pernah ditolaknya beberapa waktu lalu. Feather Plume kini bersama tim dari klan Gadis Suci. 5 wanita dari klan Gadis Suci juga telah memasuki area dalam gurun Green Hill untuk alasan yang tidak diketahui. Namun, nasib mereka jauh lebih buruk daripada Yang Chen, karena mereka bertemu dengan sekelompok kumbang yang sangat mengerikan. Jumlah mereka lebih dari 30. Kumbang-kumbang ini tidak hanya dapat menggali tanah tetapi juga terbang, sehingga menutup sepenuhnya jalan bagi kelima wanita dari klan Gadis Dewa. Para wanita dari klan Gadis Dewa panik dan mencoba berbagai cara untuk menerobos, tetapi kumbang-kumbang itu, setelah melihat sekelompok orang, tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah dan menyerang mereka dengan ganas. Yang Chen melihatnya sekilas dan tahu bahwa wanita-wanita dari klan Gadis Dewa ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mengapa mereka ada di sini? Yang Chen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seandainya Feather Plume tidak ada di antara mereka, ia mungkin tak akan repot-repot ikut campur dalam kesulitan mereka, demi menghindari masalah bagi dirinya sendiri. Namun, karena Feather Plume ada di sana, ia tak bisa mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, Feather Plume telah banyak menolongnya, dan dia bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya dengan benar. Jika dia menutup mata sekarang, itu akan menjadi sangat tidak masuk akal. Setelah memikirkannya, Yang Chen menghilang dari lokasi aslinya. Pada saat yang sama, para wanita dari klan Gadis Dewa dikelilingi oleh kumbang di tengah, menjadi semakin cemas dan tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tamat, kita benar-benar tamat. Para wanita dari klan Gadis Ilahi ini semua panik, karena mereka juga manusia. Saat menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, mereka juga akan merasa takut dan cemas. Kini, menjelang momen paling kritis, mereka merasa semakin tak berdaya. Awalnya, mereka bisa menghadapi situasi tersebut dengan tenang, tetapi kini mereka berjuang sendiri-sendiri, mencoba menerobos sendiri, dan merasa sulit melakukannya. Feather Plume juga sangat cemas, kulit kepalanya kesemutan, tetapi secara relatif, ia masih sedikit lebih tenang. Ia menggertakkan gigi dan berkata, semuanya, tenanglah. Jika kita tidak tenang sekarang, kita tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Feather Plume, apa gunanya bicara sekarang? Kalaupun kita tetap tenang, apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita saat ini dalam situasi seperti ini? Sialan, ini semua gara-gara Zhao Yuanhong. Kalau bukan karena Zhao Yuanhong, apa kita bakal jadi begini? Seharusnya aku sudah menyetujui permintaan Zhao Yuanhong yang keterlaluan itu sebelumnya. Omong kosong, Feather Azure, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kapan klan Gadis Suci kita mulai begitu pelit dengan tubuh kita? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjual diriku kepada orang seperti itu. Seorang wanita klan Gadis Suci mendengus. Tepat saat kata-katanya terucap, tiba-tiba seekor kumbang besar terbang ke arah mereka. Feather Dream Mark, hati-hati. Feather Plume memperingatkan. Mendengar ini, tubuh halus Feather Dream Mark menggigil, dan ketika akhirnya bereaksi, ia menunjukkan beberapa teknik. Dao Intennya terbuka, membentuk cakar elang raksasa, yang menangkis serangan dan bahkan menjerat kumbang itu, membuatnya sulit melarikan diri. Jelas bahwa dengan kekuatannya, menangani seekor kumbang saja akan mudah. Akan tetapi, karena jumlah kumbang sangat banyak, tidak semudah itu menangani satu atau dua saja.
Setelah satu ditangkap oleh Feather Dream Mark, dua lagi terbang ke arahnya. Serangan mendadak itu membuat Feather Dream Mark terkejut, dan ekspresinya langsung berubah. Situasi yang awalnya bisa ia kendalikan tiba-tiba menjadi kacau dan sulit diatasi. Tidak bagus, selamatkan aku, teriak Feather Dream Mark. Namun saat ini, semua anggota klan gadis ilahi sedang berjuang untuk mempertahankan diri, masing-masing menghadapi serangan kumbang lainnya. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk membantu Feather Dream Mark? Feather Dream Mark dikepung dan diserang oleh dua kumbang, dengan lebih banyak lagi yang menyerbu dari belakang. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, ia mendesah pelan, menyerah pada harapan untuk melarikan diri, dan menerima nasibnya. Melihat pemandangan ini, Feather Plume menggertakkan giginya karena marah. Ia tahu adik-adiknya akan segera gugur dalam pertempuran, dan ia siap mengikuti jejak mereka dalam kematian. Namun, tepat pada saat itu, kilatan cahaya listrik muncul. Kedua kumbang raksasa yang menyerang Feather Dream Mark tiba-tiba meledak menjadi awan darah dan berhamburan. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Feather Dream Mark tertegun dan tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Tetapi melihat bahwa dia masih hidup, itu jelas merupakan hal yang baik, jadi dia cepat-cepat mundur dan melihat sekeliling, tidak tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Siapa itu? Apakah ada orang yang datang? Feather Dream Mark dipenuhi keraguan, karena dia tahu tidak ada satupun saudara perempuannya yang memiliki teknik Dao Guntur. Tepat ketika mereka kebingungan, sosok Yang Chen tiba-tiba muncul di sini. Para wanita itu terkejut dan hampir tidak percaya ketika melihat Yang Chen. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Yang Chen, seru Feather Plume dengan heran, kenapa kau ada di sini? Apakah dia jenius tak tertandingi Yang Chen yang kamu sebutkan? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Para wanita dari klan gadis dewa semuanya bingung. Namun, Yang Chen melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya listrik melesat ke arah kumbang raksasa lain yang mencoba menyerang. Kumbang itu langsung mati di tempat. Saat pertama kali memasuki area dalam, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kumbang yang dihadapinya, jadi trikotomi gunturnya tidak mampu membunuh mereka dalam satu serangan. Akan tetapi, jika dia menggabungkan niat Dao yang lain, Thundering Trichotomy dapat mencapai pembunuhan satu pukulan. Namun dengan begitu banyaknya kumbang, bahkan serangan satu kali pun tidak akan cukup untuk membunuh mereka semua. Yang Chen berkata, saya datang ke sini untuk sebuah tugas dan kebetulan bertemu dengan semua orang. Sekarang kita tidak punya waktu untuk mengobrol, jadi mari kita kabur bersama. Melarikan diri. Bagaimana? Para wanita dari klan gadis suci semuanya tersenyum pahit. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Yang Chen muncul, mereka pikir dia terlalu naif. Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari pengepungan sekarang? Bukankah dia akan mati bersama mereka? Lagi pula, sekuat apapun Yang Chen, keenam orang itu tidak mungkin bisa memusnahkan begitu banyak kumbang. Namun Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia dengan tenang berkata, semuanya, dengarkan aku. Jangan melawan kekuatanku di saat berikutnya, dan serahkan diri sepenuhnya padanya. Aku punya cara untuk mengeluarkan kita. Saat percakapan berakhir, Yang Chen melambaikan tangannya dan niat Dao spasio-temporalnya terungkap. Dia langsung menyelimuti kelima wanita itu dalam Dao Inten. Baginya sekarang, membawa kelima orang itu pergi melalui transfer ruang waktu sangatlah mudah. Namun, Yang Chen tidak berani mengungkapkan prasasti Dao Intennya, takut mereka akan mengetahuinya. Dia hanya mengungkapkan sebagian dari niat Dao-nya, jadi itu masih sangat sulit baginya. Dengan perpindahan spasio-temporal, Yang Chen membawa mereka ke tepi area dalam, dekat pintu masuk ke pegunungan emas ungu. Setibanya di sana, para wanita dari klan gadis ilahi diliputi keterkejutan. Melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa entah bagaimana mereka selamat. Tatapan mereka dipenuhi keheranan yang mendalam saat menatap Yang Chen. Bagaimana kau melakukannya? Para wanita dari klan gadis suci tercengang dan sangat terkejut. Itu teleportasi spasial tadi, kan? Rasanya lebih seperti transfer spasio-temporal yang mendalam. Teleportasi spasial tidak sekuat itu. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, ini ada hubungannya dengan harta karun yang kumiliki. Harta karun ini memungkinkan kita melakukan perjalanan singkat antar ruang dan waktu. Ia tak menyangka para wanita dari klan gadis suci akan setajam itu, menyadari bahwa itu adalah transfer ruang waktu. Ia telah menyembunyikannya begitu dalam, namun mereka masih melihatnya dengan jelas. Para wanita dari klan gadis suci tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, tatapan mereka ke arah Yang Chen dipenuhi rasa syukur bercampur emosi lainnya. Terutama Feather Plume, yang tatapannya agak kesal dan membuat Yang Chen merasa geli sekaligus tak berdaya. Ini tampaknya pegunungan emas ungu, tempat kami pertama kali memasuki area dalam. Itu benar-benar ada di sini. Bagus, sekarang kita bisa menemukan Zhao Yuanhong dan menyelesaikan masalah ini, kata para wanita dari klan gadis dewa dengan kejam. Mendengar ini, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Feather Plume, bagaimana kalian semua bisa sampai di area dalam? Apa yang terjadi dengan Zhao Yuanhong? Dia masih memiliki kesan terhadap Zhao Yuanhong, yang mengejeknya saat pertama kali bergabung dengan Paviliun Tujuh Pedang.
Zhao Yuanhong adalah jenius tak tertandingi yang paling luar biasa dari generasi sebelumnya. Meskipun ia hampir tidak dianggap sebagai jenius tak tertandingi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun bagaimana anggota klan gadis dewa ini akhirnya bertarung dengan Zhao Yuanhong? Lagi pula, jelaslah bahwa wanita-wanita ilahi ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jika tidak, mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Mendengar pertanyaan Yang Chen, beberapa anggota suku wanita ilahi saling bertukar pandang. Mengingat hubungan baik antara Yu Hualing dan Yang Chen, Yu Hualing berkata, Tuan Muda Yang Chen, Anda mungkin tidak tahu bahwa tugas awal tim kami sebenarnya bukanlah memasuki area dalam gurun Green Hill ini. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya. Tugas kami adalah mencari harta karun ilahi bernama bunga emas pahit di pegunungan emas ungu. Bunga ini memiliki efek yang sangat baik pada kultivasi para ahli tahap agung. Tugas ini ditugaskan secara pribadi oleh Tetua Istana Hukum Ilahi, dan kami bermaksud mengumpulkan harta karun ini dengan imbalan poin. Tapi kemudian, pada titik ini, ekspresi para wanita ilahi berubah serius dan jijik. Akhirnya, kami bertemu dengan tim Zhao Yuanhong. Zhao Yuanhong mengambil tugas di periphery, tetapi kebetulan bertemu dengan kami, berniat merebut tugas bunga emas pahit. Kami tidak bisa mengalahkan Zhao Yuanhong, dan Zhao Yuanhong tidak berani membunuh kami, Yu Hualing menjelaskan secara rinci. Jadi, Zhao Yuanhong memaksamu masuk ke area dalam. Tanya Yang Chen bingung. Tepat sekali. Zhao Yuanhong ini munafik. Meskipun dia tidak berani membunuh kita, dia memaksa kita masuk ke area dalam. Itu sama saja dengan membunuh kita. Dia juga menyandera kita, menuntut kita untuk tunduk. Jika tidak, dia akan menggiring kita ke area dalam gurun Green Hill. Bagaimana mungkin kita, suku wanita ilahi, tunduk? Yu Menghen menimpali, ekspresinya dingin dan tajam. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk, memahami situasinya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Yang Chen. Zhao Yuanhong pasti akan mencari bunga emas pahit, tapi dia tidak tahu persis lokasinya. Dia mungkin belum menemukannya. Tapi kita berbeda. Kita tahu di mana bunga emas pahit itu. Jika kita pergi ke sana sekarang, kita mungkin bisa menyusul. Kalau kita berhasil, kita pasti akan membalas dendam pada Zhao Yuanhong. Para wanita dewa mengepalkan tangan mereka, nada mereka dipenuhi tekad yang dingin. Yu Hualing menggenggam tangannya, Tuan Muda Yang Chen, terima kasih atas bantuanmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu datang ke area dalam ini untuk menyelesaikan tugas? Ya, aku menerima tugas. Sepertinya tugas itu hanya bisa diselesaikan di area dalam, jawab Yang Chen. Tugas yang bisa diselesaikan di area dalam. Mungkinkah itu tugas pengumuman? Tuan Muda Yang Chen, apakah Anda sudah menerima tugas pengumuman? Para wanita dari suku wanita ilahi membelalakan mata mereka karena terkejut. Yang Chen tidak menyangkalnya, ya, benar, saya telah mengambil tugas pengumuman. Berita itu mengejutkan sekelompok wanita ilahi, yang menatap Yang Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tuan Muda Yang Chen, Anda cukup berani. Anda menerima tugas pengumuman segera setelah memasuki wilayah suci, dan Anda melakukannya sendirian. Para wanita itu tak percaya. Yu Hualing menarik napas dalam-dalam, lalu, Tuan Muda Yang Chen, apa rencanamu selanjutnya? Yang Chen berpikir keras. Dia seharusnya tidak menunda penyelamatan anggota keluarga Hu, tetapi akan sulit untuk membayar utangnya kepada Yu Hualing. Saat itu, dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang percaya diri dalam menghadapi Zhao Yuanhong? Para gadis itu tidak tahu mengapa Yang Chen menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi mereka menjawab dengan jujur, kepercayaan diri kami tidak tinggi. Namun, kami tidak bisa begitu saja menyerahkan tugas bunga emas pahit. Bahkan jika kami kalah lagi, setidaknya kami tidak akan terpojok dan dipaksa masuk ke area dalam gurun Green Hill oleh Zhao Yuanhong. Mendengar ini, Yang Chen berpikir keras. Yu Hualing dan gadis-gadis lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Kalau begitu, aku akan membantumu dengan tugas bunga emas pahit sekali lagi, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Benarkah? Para wanita ilahi sangat gembira, tampak seperti melihat hantu. Mereka tidak percaya Yang Chen akan setuju untuk membantu mereka. Awalnya, mereka mempertimbangkan untuk meminta bantuan Yang Chen sepenuhnya, tetapi Yang Chen masih memiliki tugasnya sendiri, dan dia sudah pernah membantu mereka. Jika mereka terlalu serakah, akan sulit untuk membenarkannya. Namun mereka tidak menyangka Yang Chen begitu murah hati dan baik hati, menawarkan bantuan atas kemauannya sendiri. Hati mereka diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah Yang Chen tertarik pada mereka? Lagi pula, satu-satunya alasan seorang pria mau aktif membantu wanita adalah karena ia tertarik pada mereka. Hal ini membuat para wanita ilahi bersemangat. Akan sangat bagus jika Yang Chen tertarik pada mereka. Mereka menginginkannya. Dulu, ketika Yu Hualing memberitahu mereka betapa hebatnya Yang Chen, mereka cukup iri padanya. Namun kini, Yang Chen justru membantu mereka secara langsung. Mereka hanya tidak tahu siapa yang diminati Yang Chen. Para wanita ilahi bertanya-tanya dalam hati mereka. Hanya Yu Hualing yang merenung dalam diam.
Awalnya, ia memiliki pemikiran yang sama dengan para dewi lainnya, tetapi ketika ia mengingat karakter Yang Chen, ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Yang Chen sudah memiliki istri. Jadi satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen datang untuk membalas budi. Hal ini membuatnya merasa sedikit tersesat. Apakah Yang Chen datang ke sini hanya untuk membalas budi? Yang Chen mengaktifkan murid ilahi lingkinya saat ini dan berkata, semuanya, waktu mendesak. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa membiarkan Zhao Yuanhong dan timnya menemukan bunga emas pahit dulu. Tidak masalah, ayo pergi. Para wanita ilahi berangkat dengan cepat, memimpin Yang Chen dan mengunci target mereka. Seperti kata mereka, mereka tahu lokasinya. Mereka memasuki pegunungan Purple Gold dan segera menemukan tempat itu. Itu tepat di bawah kita, kata Yu Hualing dan Yu Menghen hampir bersamaan. Yang Chen menunduk dan melihat sekuntum bunga emas raksasa di celah batu melalui murid ilahi lingkinya. Bunga ini seluruhnya berwarna emas, tampak seperti terbuat dari emas. Bunga ini hanya muncul di area gurun Green Hill ini. Akan tetapi, mustahil bunga dapat tumbuh di gurun, sehingga bunga ini hanya tumbuh di pegunungan Purple Gold yang terletak di tengah gurun Green Hill. Bunga ini jelas sangat berharga. Setidaknya dalam perjalanan ke sana, Yang Chen hanya melihat yang ini. Hati-hati semuanya, jangan menampakkan diri dulu. Ada orang di dekat sini. Yang Chen memperingatkan. Orang-orang, para wanita ilahi terkejut. Di pegunungan Zijin, jiwa mereka sangat terhambat, dan mereka tidak menyadarinya. Namun, murid ilahi Lingqi Yang Chen dapat melihat semuanya dengan jelas. Ya, itu Zhao Yuanhong dan timnya, dan mereka sedang menatap bunga emas pahit, kata Yang Chen. Menatap bunga emas pahit, mereka benar-benar menemukan lokasinya. Kenapa mereka tidak bergerak? Mungkinkah kita sudah ketahuan? Para wanita ilahi penasaran, tidak tahu bagaimana Yang Chen tahu. Ada binatang ganas pendamping di dekat bunga emas pahit. Itulah alasan Zhao Yuanhong belum bergerak, jelas Yang Chen. Sahabat binatang buas. Semua orang yang hadir tahu betul apa itu Companion Fierce Beast. Binatang ganas membutuhkan material surgawi dan harta karun bumi untuk berkembang. Beberapa binatang ganas yang kuat hanya dapat berkembang menjadi wujud mereka berkat material surgawi dan harta karun bumi. Merupakan hal yang umum bagi binatang ganas untuk melahap material surgawi dan harta duniawi, bermutasi, lalu menjadi luar biasa kuat. Maka dari itu, material surgawi dan harta duniawi tidak saja berguna bagi manusia, tetapi juga bagi binatang ganas ini. Karena binatang ganas memiliki kecerdasan spiritual yang rendah, mereka tidak perlu melakukan banyak hal untuk diri mereka sendiri dalam hidup, banyak hal sudah menjadi bawaan mereka. Seperti halnya hewan ganas pendamping, mereka dilahirkan dengan satu tugas, melindungi material surgawi dan harta duniawi ini dan menemani mereka saat mereka tumbuh. Ada yang menunggu material surgawi dan harta duniawi tumbuh lalu memakannya, ada pula yang menemani hingga tua. Hal-hal ini tidak penting, yang penting adalah bahwa binatang ganas pendamping ini akan mencegah siapapun mengganggu material surgawi dan harta duniawi ini. Sama seperti sekarang, Zhao Yuanhong tidak berani bertindak gegabah karena dia telah mendeteksi sahabat binatang ganas, jadi dia masih mengamati. Feather Plume dan beberapa anggota klan Divine Maiden merasa tercengang. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan terburu-buru, tunggu Zhao Yuanhong bergerak, baru kita bisa menikmati hasilnya. Hehe, ini ide yang bagus. Para anggota klan gadis suci ini bukanlah orang bodoh. Zhao Yuanhong jelas tidak menyadari kehadiran mereka, jadi kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi dalam kegelapan, menunggu Zhao Yuanhong dan si binatang ganas bertarung, lalu menikmati hasilnya. Rencana mereka bagus, tetapi masalahnya terletak pada perbedaan kekuatan antara Zhao Yuanhong dan sahabat binatang ganas. Setelah menggunakan murid ilahi Lingqi, Yang Chen telah mengamati binatang ganas pendamping. Makhluk ganas yang ditutupi sisik ikan, tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Akan tetapi, ki-nya agak lemah, dengan hanya sekitar 2000 prasasti niat Dao. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diatasi oleh wanita manapun dari klan gadis suci, apalagi Zhao Yuanhong. Zhao Yuanhong tampaknya menyadari bahwa sahabat binatang ganas itu tidak terlalu kuat, jadi dia menyerbu ke depan dengan satu tarikan napas. Kukira itu sesuatu yang hebat. Zhao Yuanhong berkata dengan nada menghina, menyerbu ke depan dan menunjukkan prasasti Dao Intennya, mencoba untuk langsung menekan Companion Fierce Beast. Sekelompok wanita dari klan gadis dewa berharap mendapatkan keuntungan, namun di saat berikutnya, Zhao Yuanhong justru menekan binatang ganas pendamping di tempat. Lebih jauh lagi, dengan sedikit jentikan tangannya, Companion Fierce Beast meledak menjadi kabut darah dan lenyap di tempat. Cepat bertindak. Para wanita dari klan gadis suci tak bisa diam lagi. Mereka tidak menyangka sahabat binatang ganas bisa dikalahkan dengan mudah oleh Zhao Yuanhong. Mereka harus bergegas dan merebut bunga emas pahit. Tepat saat mereka hendak bergerak, Yang Chen tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Jangan khawatir, Nona-nona, maju sekarang tidak akan membantu, kalian tidak akan bisa mengalahkan Zhao Yuanhong. Dia terlalu dekat dengan bunga emas pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan?"
Para anggota klan gadis suci juga menyadari bahwa waktunya sudah tidak cukup. Mereka telah melebih-lebihkan kekuatan kompanion Fierce Beast, jadi mereka tidak menyangka ia akan dikalahkan oleh Zhao Yuanhong secepat itu. Sekarang, tidak ada cukup waktu untuk memblokir Zhao Yuanhong. Merasa cemas, Yang Chen dengan tenang berkata, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Para wanita dari klan gadis dewa tidak tahu metode apa yang akan digunakan Yang Chen untuk bersaing memperebutkan bunga emas pahit. Yang lebih krusial adalah Yang Chen, yang tampak siap beraksi, bahkan belum bergerak sama sekali, membuat para wanita ingin menangis. Apa maksud Yang Chen dengan ini? Bukankah kamu bilang akan bergerak? Kalau begitu, apa langkah yang akan kamu ambil? Yang Chen, jika kau tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat, kata para wanita dari klan gadis ilahi. Karena Zhao Yuanhong sudah bangun untuk memetik bunga emas pahit. Namun mulut Yang Chen melengkung ke atas, tampak tenang dan kalem. Zhao Yuanhong masih belum menyadari kehadiran klan gadis suci dan Yang Chen, matanya hanya terfokus pada bunga emas pahit. Kini matanya tertuju pada bunga emas pahit, Zhao Yuanhong sangat menantikannya. Ini milikku, hahaha. Mata Zhao Yuanhong berbinar-binar karena kegembiraan. Sekelompok anggota klan gadis dewa mulai putus asa. Namun, pada saat berikutnya, Yang Chen meraihnya dengan tangannya. Kekuatan ruang waktu di sekitar bunga emas pahit mengalir, melenyapkannya sepenuhnya dari tempatnya semula. Kemudian, muncul di tangan Yang Chen. Zhao Yuanhong tampak terkejut, dan saat melihat bunga emas pahit menghilang, seluruh dirinya tercengang. Ada apa? Di mana bunga emas pahit? Zhao Yuanhong menyadari ada orang di sekitarnya dan segera berbalik. Ketika dia berbalik, Zhao Yuanhong melihat orang-orang dari klan gadis dewa. Itu kau, teriak Zhao Yuanhong dengan marah. Para wanita dari klan gadis dewa belum pulih dari keterkejutan dan belum menyadari bahwa bunga emas pahit sudah ada di tangan Yang Chen. Setelah mereka tersadar, mereka melihat kemarahan Zhao Yuanhong dan berkata dengan dingin, Zhao Yuanhong, kau tidak menyangka begitu, kan? Kami kembali, dan kami membawa bantuan. Zhao Yuanhong dan teman-temannya menatap Yang Chen. Kaulah Yang Chen. Zhao Yuanhong berbisik, beraninya kau ikut campur dalam urusan kami. Karena sudah sampai pada titik ini, Yang Chen tidak lagi bersikap sopan dan berkata dengan tenang, sepertinya aku, Yang Chen, tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu ketika aku melakukan sesuatu. Lagi pula, sebagai sesama anggota sekte, kau menyerang rekan-rekan klan gadis ilahi terlebih dahulu. Apa kau tidak malu? Sekarang kau mempertanyakanku. Ketika pembicaraan berakhir, Yang Chen menyerahkan bunga emas pahit kepada para wanita dari klan gadis dewa. Kini, para wanita dari klan gadis dewa semakin mengagumi dan menyukai Yang Chen. Yang Chen sungguh luar biasa, telah mendapatkan bunga emas pahit dan membantu mereka melampiaskan amarah. Yang Chen tahu betul bahwa dia telah menyinggung Zhao Yuanhong sepenuhnya, jadi dia tidak repot-repot mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Zhao Yuanhong juga tahu dia salah, dan dengan diambilnya bunga emas pahit serta munculnya Yang Chen, mereka benar-benar tidak punya peluang untuk memenangkan pertarungan sekarang. Zhao Yuanhong hanya bisa berkata dengan kejam, baiklah, 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 Yang Chen, kau kejam. Kita lihat saja nanti, dan kuharap kau masih bisa bahagia saat kembali ke Paviliun Tujuh Pedang. Yang Chen tidak mudah takut dan mencibir, oh ya, baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghalangiku untuk bahagia. Ayo pergi. Zhao Yuanhong dan yang lainnya mengerutkan kening, tahu bahwa melanjutkan ini akan sia-sia. Tapi bunga emas pahit, kita hampir mendapatkannya, dan sekarang kita menyerah begitu saja. Teman-teman lainnya jelas tidak mau melepaskannya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa kau punya kemampuan untuk mengambilnya kembali? Wajah Zhao Yuanhong menjadi muram, dan ia hanya bisa menghela napas bersama yang lain sebelum akhirnya pergi. Ketika Zhao Yuanhong dan yang lainnya pergi, para wanita di sekolah Senfei semuanya gembira. Besar, mereka tadinya merasa kesal dan tak bisa melampiaskannya, tetapi sekarang setelah melihat Zhao Yuanhong pergi dengan marah, mereka merasa gembira dan tidak bisa lebih bahagia lagi. Jaga bunga emas pahit ini, dan sekarang saatnya untuk meninggalkan tempat penuh masalah ini. Bagaimana kalau aku mengantarmu keluar dari pinggiran gurun Green Hill untuk menghindari potensi balas dendam dari Zhao Yuanhong dan orang-orangnya? Tanya Yang Chen dingin. Mendengar ini, hati para wanita melonjak kegirangan. Seberapa baik Yang Chen bagi mereka? Yang Chen hanya berpikir untuk menyelesaikan misi penyelamatan, dan dia tidak berpikir lebih jauh. Namun, gadis bernama Yu Menghen menyadari niat Yang Chen dan berkata dengan lembut, Tuan muda Yang Chen, Anda telah banyak membantu kami, dan kami tidak tahu bagaimana membalasnya. Sepertinya Anda juga berada di gurun Green Hill untuk menyelesaikan misi, mengapa kami tidak membantu Anda juga? Mari kita bekerja sama, semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu. Misi ini cocok untuk kuselesaikan sendiri. Aku akan menerima niat baikmu. Bukannya dia tidak ingin membawa orang-orang ini, tapi area dalam sangat berbahaya, dan menambah orang tidak akan menyelesaikan masalah. Sama seperti kumbang tadi, jika jumlahnya lebih banyak, dia hanya bisa membawa gadis-gadis ini dan kabur.
Dia bisa melarikan diri sendiri, tetapi jika dia membawa orang lain, itu akan memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Biarkan aku mengantar kalian keluar dari gurun Green Hill terlebih dahulu, usul Yang Chen. Bagaimana mungkin para wanita dari klan gadis dewa ini menolak? Mereka dengan senang hati setuju dan dikawal oleh Yang Chen keluar dari gurun Green Hill. Setelah mengantar para wanita ini keluar dari gurun Green Hill, Yang Chen kembali ke gurun. Akibatnya, para wanita dari klan gadis ilahi bahkan lebih mengagumi Yang Chen. Dua di antara mereka bahkan menggodanya sepanjang perjalanan, jelas-jelas ingin lebih dekat dengan Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam merasa canggung, mengetahui bahwa wanita-wanita dari klan gadis suci semuanya cukup berani. Baik itu Feather Plume atau gadis-gadis lainnya, mereka semua sama. Yang Chen kembali ke daerah dalam gurun Green Hill, melewati pegunungan emas ungu. Sekali lagi memasuki pemandangan pasir kuning yang bergelombang, Yang Chen membentangkan murid ilahi Lingqinya, dengan cermat mengamati setiap inci ruang di sekelilingnya. Dia tidak melupakan tugasnya menyelamatkan anggota keluarga Hu. Kini, Yang Chen juga berada dalam dilema. Mencari orang di gurun bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Ia merasa agak tak berdaya, tidak tahu bagaimana caranya menemukan keluarga Hu. Dalam sekejap, Yang Chen kebingungan. Namun, saat ia mengamati dengan saksama, ia tiba-tiba menemukan sebuah detail. Kumbang-kumbang ini bergerak di bawah tanah, dan tiba-tiba, mereka bergegas menuju lokasi tertentu. Hal ini membuat Yang Chen penasaran, jadi dia mengikuti kumbang bawah tanah itu dari dekat. Saat dia tiba, Yang Chen tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Karena kumbang-kumbang bawah tanah ini sebenarnya berkumpul di satu tempat, dan lokasi ini merupakan kumpulan kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya sebanding dengan lautan. Kumbang-kumbang yang berkumpul di sini membuat Yang Chen merasa terkejut. Bukankah seharusnya kumbang-kumbang ini kurang cerdas? Kenapa mereka berkumpul di sini? Yang Chen tercengang ketika melihat seekor kumbang raksasa di antara binatang buas tersebut. Saat melihat kumbang ini, Yang Chen tahu apa yang sedang terjadi. Raja Kumbang, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Ukuran kumbang Raja Kumbang ini tidak hanya lebih besar dari kumbang biasa, tetapi juga memiliki sayap di punggungnya, menjadikannya salah satu spesies kumbang terbang yang langka. Yang membedakan Raja Kumbang dengan kumbang terbang lainnya adalah sayapnya berwarna ungu, dan ki di seluruh tubuhnya sangat kuat, bahkan membuat Yang Chen merasa agak khawatir. Raja Kumbang ini sangat kuat, gumam Yang Chen dalam hati. Kini, hanya ada sedikit makhluk yang bisa membuatnya khawatir. Bahkan ketika ia melemah dan bertemu kadal naga terbang, ia tidak merasa takut atau khawatir. Namun ketika ia melihat Raja Kumbang, pikiran-pikiran seperti itu muncul di dalam hatinya, yang menunjukkan betapa hebatnya Raja Kumbang itu. Apa yang ingin dilakukan kumbang-kumbang ini? Yang Chen bertanya-tanya dalam hati. Saat ia tengah kebingungan, sekelompok kumbang di bawah komando Raja Kumbang menyerbu dengan ganas ke arah tertentu. Yang Chen mengikutinya dari dekat, hanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa. Di gurun Green Hill, sebenarnya ada sebuah kastil kuno yang besar, dikelilingi oleh beberapa lapis pembatasan dan formasi. Di bawah komando Raja Kumbang, kumbang-kumbang itu melancarkan serangan gila-gilaan ke kastil kuno. Dalam sekejap, mereka menjadi luar biasa ganas dan membentuk formasi yang mencengangkan, sebanding dengan skala perang. Gelombang demi gelombang kumbang melancarkan serangan dahsyat ke kastil kuno itu. Tabrakan dahsyat itu, satu kumbang demi satu, diikuti oleh ratusan dan ribuan kumbang lainnya, skalanya sungguh mengerikan. Memang, ada lebih dari 1000 kumbang. Bahkan Yang Chen sendiri merasa takut. Meskipun ada banyak kumbang di tahap pencerahan, jumlah mereka di tahap nirwana masih tidak sedikit. Konsep seperti apa yang akan muncul jika ribuan kumbang berkumpul sekaligus? Sama seperti Yang Chen yang takjub, dia juga penasaran dengan apa yang ada di dalam kastil kuno itu. Apakah kastil kuno ini begitu kuat? Yang Chen bertanya-tanya dalam hatinya. Tampaknya kastil kuno itu telah bertahan lama, tanpa ada niatan untuk ditembus, hanya batasan dan formasinya saja yang jelas rusak. Pembatasan dan formasi di sekitar kastil kuno ini jelas rusak parah. Begitu mereka hancur, kastil kuno ini akan musnah. Sepertinya kumbang-kumbang ini menyerang kastil kuno ini hampir setiap hari, sudah berapa lama kastil ini bertahan? Yang Chen ngeri. Dengan begitu banyak kumbang yang menyerang secara bergantian, bahkan seorang kultivator tahap kenaikan agung mungkin tidak akan mampu menahannya. Tunggu, Yang Chen punya pikiran. Mungkinkah keluarga Hu ada di kastil kuno ini? Yang Chen menatap kastil kuno itu dengan saksama, membuka murid ilahi Lingqinya, dan benar saja, dia merasakan kehadiran manusia. Hahaha, aku tidak menyangka ada manusia di sini, kemungkinan besar, mereka adalah anggota keluarga Hu. Yang Chen terkekeh. Bagi orang lain, mustahil untuk masuk. Belum lagi bagaimana cara melewati kumbang-kumbang ini, bahkan formasi susunan yang mengerikan akan membuat mustahil untuk masuk. Namun bagi Yang Chen, itu berbeda. Apa yang tampak mustahil bagi orang lain, adalah hal lain baginya. Niat daur ruang waktunya tidak dapat dihentikan dengan formasi susunan terlarang.
Begitu pikiran itu terlintas, Yang Chen langsung mengerahkan niat daur ruang waktu, lenyap dari tempatnya, dan lenyap. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.